Sifat wajib dan mustahil Rasulullah. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang sifat wajib dan mustahil Rasulullah. Yuk belajar bareng aku, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya, nama saya Cecilia Kalistar dengan NIM 2311113, semester 5, Prodi PAI dan mata kuliah pengembangan profesi guru. Oke, kita lanjut ke video. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa ya Rasulullah begitu dicintai oleh umatnya? Jawabannya, karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang istimewa yang tidak dimiliki manusia biasa. Teman-teman, apa sih yang dimaksud sifat wajib dan sifat mustahil Rasul? Sifat wajib Rasul adalah sifat-sifat yang harus ada pada diri seorang Rasul. Artinya, tidak mungkin seorang Rasul tidak memilikinya. Sedangkan sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul Allah. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Nah, biar teman-teman tahu, sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik, artinya benar. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat, fatona, artinya cerdas. Sifat wajib Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Rasul selalu berkata dan berbuat dengan kebenaran. Nggak pernah tuh Rasul berbohong, menipu, atau menyesatkan orang lain. Contohnya, Rasulullah dikenal dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Bahkan sebelum beliau menjadi nabi, masyarakat Mekah sudah mempercayainya karena kejujurannya. Bayangin deh, kalau kita hidup seperti Rasulullah, gak suka bohong, selalu jujur, dan bisa dipercaya semua orang, pasti di dunia ini jadi lebih baik ya. Iya nggak? Lanjut, sifat wajib Rasul yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak pernah berkhianat terhadap tugas yang Allah berikan kepadanya. Misalnya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu kepada umatnya tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun. Beliau menjalankan tugas dakwah dengan sabar, walau banyak yang menentang. Kita juga bisa meneladani sifat amanah ini loh, mulai dari hal kecil, seperti menjaga titipan teman, mengerjakan tugas tanpa mencontek, dan menepati janji. Karena orang yang amanah selalu dipercaya dan disukai banyak orang. Sifat wajib Rasul yang ketiga, itu tabligh, yang artinya menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Beliau tidak pernah menyembunyikan ajaran Allah, meskipun kadang banyak orang yang tidak suka kepada beliau. Contohnya, Rasulullah tetap berdakwah di Mekah meskipun beliau dihina dan dilempari batu. Subhanallah, luar biasa sekali keteguhan hatinya. Kalau kita ingin meneladani sifat tabligh, kita bisa mulai dengan menyampaikan kebaikan. Misalnya, kita mengingatkan teman untuk sholat, mengajak teman berbuat baik, atau berbagi ilmu yang kita tahu. Karena menyampaikan kebaikan itu juga bagian dari dakwah loh. Wajib Rasul yang keempat, fatona. Yang keempat ini, fatona artinya cerdas. Rasulullah adalah orang yang sangat cerdas, bijaksana, dan berpikir cepat dalam mengambil keputusan. Contohnya, saat meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Saat itu, banyak suku di Mekah yang hampir berkelahi karena berebut ingin meletakkannya. Tapi Rasulullah datang dengan ide cerdas. Beliau membentangkan kain, meletakkan batu di tengahnya, lalu meminta tiap pemimpin suku memegang ujung kain itu bersama-sama. Masalah selesai tanpa pertengkaran.
Cerdas banget kan? Makanya, sebagai umat Rasulullah, kita juga harus rajin belajar dan berpikir positif agar jadi pribadi yang fatonah. Lanjut, sifat mustahil Rasulullah. Sekarang kita bahas kebalikannya dari sifat wajib, yaitu sifat mustahil Rasulullah. Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh para Rasulullah. Ada 4. Yang pertama, kizib. Kizib artinya dusta, kebalikan dari sidik. Sidik artinya benar. Nah, kizib ini adalah dusta atau berbohong. Siapa nih yang suka kizib? Jangan ya teman-teman. Terus yang kedua, sifat mustahilnya khianah. Artinya berkhianat, kebalikan dari amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Kalau khianah itu berkhianat. Allah nggak suka loh sama orang yang sering berkhianat. Terus yang ketiga itu hitman. Artinya menyembunyikan wahyu, kebalikan dari tabligh. Dan yang keempat itu jahlun. Artinya bodoh, kebalikan dari faltona. Jadi, kalau ada orang yang bilang Rasul itu bohong atau bodoh, kita harus tahu itu tidak benar dan bertentangan dengan iman kita. Sebagai umat muslim, kita percaya Rasulullah tidak mungkin memiliki sifat mustahil dari keempat tadi. Setelah menjelaskan sifat wajib dan sifat mustahil Rasulullah, sekarang hikmah meneladani sifat Rasul. Teman-teman, dari 4 sifat wajib Rasul, kita bisa belajar banyak hal. Seperti selalu jujur, itu termasuk sifat sidik. Kemudian bertanggung jawab, itu termasuk sifat amanah. Berani menyampaikan kebenaran, itu termasuk sifat tabligh. Dan berpikir cerdas, seperti fatona. Kalau kita menerapkan semua itu dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa jadi pribadi yang lebih baik, disukai teman, guru, dan tentu saja pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, seru banget ya belajar hari ini. Gimana teman-teman? Udah tahu belum ada berapa sifat wajib Rasulullah dan ada berapa ya sifat mustahil Rasulullah? Nah, sekarang pasti teman-teman sudah tahu kan apa saja sifat wajib dan apa saja sifat mustahil Rasulullah. Yuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa jadi generasi yang jujur, amanah, dan cerdas seperti Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Wah, ternyata sudah di penghujung ya. Aku ada kata-kata nih. Dengerin ya. Meneladani Rasulullah berarti meneladani akhlak yang sempurna. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Apabila ada salah kata, aku minta maaf ya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya. Sekali lagi, terima kasih banyak teman-teman sudah belajar bareng hari ini. Aku senang sekali kita bisa belajar bareng, mengetahui dan mengenali sifat wajib Rasulullah dan sifat mustahil Rasulullah, dan kita tahu hikmahnya mempelajari sifat wajib dan sifat mustahil. See you guys!